Beberapa minggu belakangan, saya beberapa kali mendapat kasus HFMD di poliklinik maupun konsulan dari ruang rawat inap. HFMD atau Hand, Foot, and Mouth Disease adalah penyakit yang umum terjadi pada anak-anak. Meski jarang terjadi pada dewasa, namun kejadiannya terus meningkat. HFMD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh strain virus Coxsackie. Penularan terjadi pada minggu pertama setelah terinfeksi virus. Virus penyebab termasuk dalam keluarga enterovirus yang hidup di saluran cerna. Penyebab HFMD di Amerika Serikat umumnya adalah Coxsackie virus A16. Coxsackie virus lain dapat saja menyebabkan penyakit ini, seperti Coxsackie virus A6 juga menyebabkan HFMD dan gejalanya bahkan lebih parah. Enterovirus 71 atau EVA71 dilaporkan menjadi penyebab HFMD di Asia Timur dan Tenggara. HFMD menyebar dengan mudah melalui droplets, batuk, bersin, berciuman dengan orang dengan HFMD, atau tangan kita tidak sengaja kontak dengan feses atau tinja, atau menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus. Kemudian tanpa disadari menempelkan jari tangan kita ke mata, hidung, atau mulut. Jadi hati-hati selepas memegang gagang atau kenop pintu, atau anak-anak saat menyentuh mainan, perhatikan untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan. Banyak orang khawatir tertular HFMD dari hewan peliharaan atau hewan lain. Hewan tidak bisa tertular HFMD. Di Amerika Serikat, kebanyakan orang terkena HFMD selama musim semi, musim panas, atau musim gugur karena di musim tersebut virus paling mungkin menyebar. Di daerah tropis, HFMD cenderung terjadi sepanjang tahun. Meskipun virus penyebab dapat berbeda-beda, klinis umumnya sama. Selama 1 atau 2 hari, pasien merasa tidak enak badan dan mengalami 1 atau lebih gejala berikut, yaitu demam ringan, sakit tenggorok, sakit perut, kurang atau bahkan hilang nafsu makan. Lalu hari ke-3 sampai ke-7, gejala yang dialami sebelumnya cenderung menghilang, lanjut muncul keluhan berikut yaitu sariawan di lidah, gusi atau mukosa pipi. Sariawan dapat sangat mengganggu pada beberapa kasus karena terasa nyeri. Yang kedua, adanya ruam di telapak tangan, telapak kaki, atau keduanya. Ruam dapat muncul di bagian tubuh lain seperti siku atau lutut dan bokong. Ruam biasanya tidak gatal namun dapat disertai rasa nyeri. Yang ketiga, dapat dijumpai pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Setelahnya, dalam 7-10 hari, sebagian besar tanda dan gejala HFMD akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan dan tanpa meninggalkan bekas. Ketika HFMD hilang, maka akan terbentuk kekebalan terhadap virus penyebab. Namun karena beberapa virus dapat menyebabkan HFMD, maka bisa jadi seseorang tertular HFMD lagi dari strain virus yang berbeda. Untuk mencegah penyebaran virus, pasien tetap tinggal di rumah hingga demam berhenti dan sariawan sembuh, serta bintik-bintik di telapak tangan dan kaki hilang. Tidak ada pengobatan spesifik untuk HFMD, tidak ada obat antivirus yang efektif untuk HFMD. Pemberian antibiotik oral tidak membantu, kecuali ada infeksi sekunder. Jadi cukup perawatan sportif serta pengobatan simptomatik sesuai gejala yang saat ini merupakan strategi pengobatan yang utama. Jadi hal-hal yang dapat membantu meringankan gejala HFMD, yang pertama, hindari makan makanan yang pedas atau asam. Makanan ini bisa menyebabkan lesi di rongga mulut atau sariawan semakin nyeri. Yang kedua, minum air dingin. Minum air hangat atau panas bisa menimbulkan rasa sakit pada pasien yang sedang mengalami sariawan. Yang ketiga, pastikan pasien terhidrasi dengan baik, minimal minum air putih 30 cc per kilogram berat badan per hari. Yang keempat, pasien boleh berkumur antiseptik untuk tujuan kebersihan dan mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, bila demam dapat diberikan antipiretik atau obat turun panas, semisal paracetamol, untuk menurunkan demam dan menghilangkan rasa tidak nyaman. Kemudian yang keenam, untuk lesi di telapak tangan dan kaki dapat diberikan emolian atau pelembab. Pemberian salep antibiotik topikal bisa ditambahkan bila terdapat luka atau lesi erosi. Ruam telapak tangan dan telapak kaki akan hilang dalam 2 minggu. HFMD umumnya tidak berkembang menjadi penyakit serius yang mengkhawatirkan, namun pernah ada laporan kejadian peradangan di otak atau selaput otak yang ditandai rasa sakit kepala dan leher yang kaku. Jadi tetap waspada untuk selalu menjaga kebersihan tangan, lalu menggunakan masker di keramaian atau sedang di rumah sakit, apalagi sedang berhadapan langsung dengan pasien HFMD. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPDV.